Halo Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk pertengahan bulan November 2022. Kita akan mulai dengan energi pekerjaan atau keuangan kamu ya. Kartu yang keluar adalah Page of Wands, Strength, dan Page of Swords. Jadi ini antara kamu sama orang lain nih yang saya rasakan nih. Kamu mungkin Page of Wands, orang yang lain adalah Page of Swords. Di tengah-tengah ada Strength, energi kekuatan kan, energi menarik kekuatan dari dalam diri kita untuk supaya bisa menghadapi kehidupan gitu kan. Yang saya rasakan mungkin ada pertarungan atau ada kompetisi antara kamu dengan seseorang di urusan pekerjaan. Ini bisa jadi memang kompetitor kamu. Misalnya kamu punya usaha, ini adalah kompetitor kamu. Atau misalnya kamu di kantor bekerja untuk orang lain, ini mungkin rekan kerja kamu. Pokoknya ada energi kompetisi antara kalian dengan adanya strength di tengah-tengah. Jadi misalnya karena kamu kemungkinan kamu keluar sebagai Page of Wands karena kartu pertama kan di sini. Kemungkinan kamu tipe pekerja yang terus bergerak, terus bertindak, terus berkreasi, terus membuat sesuatu, membangun sesuatu. Karena wands kan, tongkat, bekerja kan, aktif gitu kan. Sedangkan dia, si rival kamu itu, dia mungkin lebih banyak ke strategi. Karena dia Page of Swords. Dia lebih banyak dengan riset, dia lebih banyak dengan memberikan analisa mengenai sesuatu. Jadi sebenarnya kalau aja kalian berdua bisa bekerja sama, ini bagus banget. Karena dia dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia punya informasi, dia bisa kasih tahu ke kamu sebaiknya kamu bergeraknya ke arah mana agar supaya hasil yang kalian usahakan tuh bisa maksimal gitu kan. Cuma masalahnya di sini karena strength di tengah-tengah, itu energinya justru kalian berdua adalah berkompetisi, rivalry gitu loh. Jadi kalau nggak hati-hati kan, kalau misalnya dalam satu kantor ada kompetisi yang tidak sehat, nanti jatuhnya kan kamu mungkin akhirnya harus keluar dari kantor tersebut, atau mungkin nanti akan ada skandal di dalam kantor tersebut mengenai kamu. Hal-hal seperti itu kan sebaiknya dihindari ya kalau dalam urusan pekerjaan. Karena kalau urusan tersebut itu udah otomatis kita membawa reputasi kan, membawa nama baik kita sendiri. Kalau kita keluar dari kantor tersebut dengan skandal, dengan reputasi yang tercoreng, otomatis pada saat kita mencari pekerjaan baru akan menjadi lebih sulit gitu loh. Kalau misalnya kita akhirnya melepaskan diri dari perusahaan tersebut. Jadi di sini yang saya rasakan itu, kalau Virgo nggak hati-hati, kalau misalnya pertarungan, kompetisi ini terjadi dengan tidak sehat, khawatirnya reputasi Virgo yang dipertaruhkan gitu loh. Memang bukan hanya kamu aja, dia pun juga seperti itu. Dia juga mempertaruhkan reputasinya, si Page of Swords ini. Cuma masalahnya dia kan si strategis kan. Dia si seseorang yang cunning kayak mungkin disebutnya cunning. Jadi ada energi dia agak licik mungkin, atau dia pintar menjilat misalnya, atau dia lebih lihai lah. Jadi misalnya kalau kamu di kantor tuh ya kamu bekerja sebaik-baiknya, bergerak sebaik-baiknya, aktif sebaik-baiknya. Sedangkan dia itu lebih banyak mungkin dengan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan atasan kamu, dengan rekan kerja yang lainnya, atau dia berusaha untuk mengambil hati orang-orang yang penting di dalam pekerjaan, di dalam kantor tersebut, kayak gitu loh. Jadi lebih lihai. Jadi dia justru saya khawatirnya sama kamu karena kamu tipe yang Page of Wands, tipe yang
gue tahu kerjaan gue bisa ngerjainnya dan gue akan ngerjainnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu kayak pakai kacamata kuda kan. Yang penting kamu hasil akhirnya bagus. Gue sekarang akan bekerja sebaik-baiknya. Tapi mungkin dia kerjanya juga oke lah, juga bagus lah. Tapi mungkin gak sebagus kamu. Tapi dia pintar menarik hati orang-orang di sekitar. Yang justru itu jadi nilai tambah gitu loh. Dan kalau kamu berkompetisi sama dia, bertarung sama dia di kantor, yang saya khawatirkan adalah reputasinya Virgo. Bisa aja kan dia bicara buruk mengenai kamu di depan bos kamu, agar supaya bos kamu melihatnya ke dia, nggak melihat ke kamu. Bisa seperti itu. Jadi di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Ada energi kompetisi lah antara kamu dengan seseorang yang kalau misalnya sampai tidak sehat, sampai jadi bad news gitu ya, berita buruk, reputasi kamu yang akan dipertaruhkan, nama baik kamu yang akan dipertaruhkan. Jadi hati-hati di situ, hati-hati di hal tersebut. Oke. So sekarang kita lihat energi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini khususnya ke romantisme ya, ke energi percintaan. Kartu yang keluar adalah The World, The Tower, dan Two of Cups. Ini oke nih. Kalau percintaan saya nggak khawatir. Dengan diawali dengan The World. Ini misalnya kamu single. Kamu baru aja tutup buku, baru aja memulai fase yang baru dalam kehidupan percintaan kamu. Misalnya kamu baru aja tutup buku dari mantan kamu. Kamu udah putus misalnya setahun yang lalu. Selama setahun belakangan ini, kamu benar-benar menyembuhkan diri, kamu benar-benar menyegarkan diri, kamu benar-benar tutup buku, benar-benar memang kamu sengaja menjadi lajang agar supaya kamu bisa benar-benar lepas dari energi mantan kamu yang terakhir. Dan kamu berhasil di sini dengan keluarnya The World. Tapi baru aja kamu melangkah maju ke fase yang baru, jebret, datanglah The Tower, sesuatu yang mengagetkan. Bisa jadi kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seseorang. Bisa jadi seperti itu. Tapi diakhiri dengan Two of Cups, ini justru bagus hasilnya. Karena orang tersebut juga punya perasaan yang sama dengan kamu. Gitu loh. Contohnya tuh seperti itu. Pokoknya ada sesuatu yang kamu akhiri, udah kamu beresin. Tapi bener-bener beresinnya tuh bener-bener totalitas ya. Bukan yang setengah-setengah. Jadi kamu udah gak sakit hati lagi lah sama mantan kamu yang terakhir. Baru aja kamu keluar rumah, kamu langsung ketemu sama seseorang yang benar-benar menarik hati kamu. Gitu loh. Jadi dengan The Tower nih sesuatu yang mengagetkan banget. Karena kamu gak nyangka bakal secepat itu. Contohnya tuh kayak gitu. Dan diakhiri dengan Two of Cups ya. Alhamdulillah orang tersebut juga punya perasaan yang sama dengan kamu. Jadi kamu kayak, perasaan gue baru aja meninggalkan, maksudnya perasaan gue baru aja siap menjalin hubungan dengan orang baru. Tiba-tiba udah ketemu orang baru tersebut. Kayak gitu contohnya. Oke? Kalau kamu sudah berpasangan, di sini yang saya rasakan tuh kamu mungkin tadinya udah dengan The World di sini ya. Kamu mungkin tadinya udah mulai berpikir untuk gue udahan aja apa ya sama pasangan gue nih. Kayaknya udah nggak bisa maju jalan lagi nih. Kayaknya udah mentok nih gitu loh. Kayaknya udah hubungan gue sama pasangan gue ini kayaknya udah gak bisa berkembang lagi nih, apa gue udahin aja ya gitu loh. Jadi dengan energi The World ini di sini mungkin secara sadar kamu ngerasa udah gak bisa diapa-apain lagi hubungan kamu sama pasangan. Kamu udah mikirnya udah mau putus aja gitu loh. Tapi tiba-tiba saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan adanya The World di sini. Mungkin pasangan kamu akhirnya berubah. Pasangan kamu akhirnya memberikan apa yang kamu mau. Pasangan kamu akhirnya jadi sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Apapun bentuknya ini, The Tower ini adalah sesuatu yang signifikan. Sesuatu yang besar sekali perubahannya. Sehingga akhirnya kamu jadi jadian lagi. Akhirnya kamu jadi balik lagi bersama dengan Two of Cups ini. Jadi yang tadinya kamu udah siap-siap mau putus aja, tiba-tiba terjadi perubahan yang besar. Balik lagi deh akhirnya.
menjalin cinta lagi deh, romantis lagi harmonis lagi deh, gitu loh. Jadi ya bagus juga kan. Jadi yang manapun energi kamu, entah kamu lajang atau berpasangan, endingnya tuh Two of Cups. Endingnya adalah kamu dengan seseorang memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun hubungan kalian. Oke? So, sekarang kita lihat saran untuk kamu ya. Kartu yang keluar adalah The Magician dan Two of Pentacles. Oke, tadi saya bilang kan, kalau dalam hal pekerjaan dulu nih, saya bilang tadi kan, Page of Wands ini kamu mungkin tipe yang pakai kacamata kuda, udah maju jalan aja, yang penting kerjaan gue beres, yang penting hasil gue bagus. Tapi kamu nggak memakai pedang kamu, atau kamu nggak memakai pentacles kamu, atau kamu nggak memakai cangkir kamu. Sedangkan The Magician ini kan energi, satu orang bisa memanipulasi energi dengan banyak alat kan. Di sini mungkin kamu hanya memakai tongkat kamu aja, energi kamu aja gitu loh, api kamu aja. Tapi dengan saran The Magician kamu diminta untuk bisa memakai semua alat-alat yang kamu punya. Jadi kalau si Page of Swords ini kan yang tadi saya bilang, dia bisa mengambil hati dengan komunikasinya, dengan kata-katanya kan. Dia bisa menarik hati orang lain dengan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Kamu juga punya tongkat, pedang, ya gunakan juga gitu loh. Apalagi kamu punya cangkir juga, emosi kan. Kamu punya pentacles juga, uang kan, materi. Jadi sarannya untuk Virgo adalah agar supaya tidak kalah dari kompetitor, dari rival kamu, gunakan semua alat yang kamu punya. Dipakai semuanya. Memang akan sibuk kamunya dengan Two of Pentacles di sini. Kamu akan juggling lah, akan ribet lah memang. Tapi kalau itu untuk kemenangan, kenapa tidak? Gitu loh. Jadi sarannya untuk Virgo di November ini adalah itu. Gunakan semua alat yang kamu punya untuk supaya memastikan kamu menang di ujung jalan gitu loh. Karena yang tadi saya bilang, reputasi kamu yang dipertaruhkan, nama baik kamu yang dipertaruhkan, jangan sampai itu tercoreng gitu loh. Kemudian di urusan percintaan dengan The Magician dan Two of Pentacles di sini ya sama juga sih, kurang lebih tuh kayak ini kan Two of Cups ini kan energi hati aja kan, energi perasaan, emosi ya kan. Sedangkan kamu punya semuanya, punya alat semuanya. Jadi jangan sampai kalau misalnya pun yang terjadi adalah kamu jatuh cinta pada pandangan pertama, atau tiba-tiba kamu jatuh cinta lagi sama pasangan kamu gila-gilaan, ya tetap pakai pikiran kamu, ya kan. Tetap pakai tongkat kamu, action kamu, tetap pakai materi kamu. Jadi jangan sampai kamu hanya memakai hati aja, jangan sampai kamu memakai emosi aja. Pakai juga otak kamu. Nih orang bener nggak? Maksudnya iya sih emang gue jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi ini orang bener nggak cocok sama gue? Ini orang bener nggak bisa kasih gue kebahagiaan? Jadi memang jangan sampai hanya hati kamu aja yang bicara. Kalau di sini kan hanya action kamu aja yang berbicara kan, hanya api kamu aja kan. Kalau di sini yang saya rasakan hanya hati kamu yang berbicara. Tapi dengan keluarnya The Magician, gunakan semuanya. Terutama sword, pedang. Karena kan kalau kita pegang pedang kita, pikiran kita bisa memahami isi pikiran kita, otak kita. Itu udah otomatis kita pasti bisa berstrategi lebih baik dalam kehidupan. Jadi memang sarannya itu untuk Virgo agar bisa memakai semua alat yang kamu punya. Oke? So, good luck Virgo, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.